kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Jika keterangan Dede ini adalah benar, apakah bisa menjadikan sebuah novum baru untuk beberapa terpidana saat ini yang masih di dalam tahanan? Nah, saya bilang sama F, kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja. Sebuah cerita yang sangat memilukan. Beberapa pekan ini, Dede dikabarkan adalah saksi yang pernah melihat kejadian saat malapetaka merenggut 2 nyawa manusia tersebut. Setelah masuk ke ruangan? Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib ngasih tahu, Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu. Atas keterangan Dede dan Aib tersebut melahirkan beberapa terpidana yang harus dipenjara. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? Ditanya, Pak. Ditanya gini? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario Sesuai itu? skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Perudiana? Iya. Atas upaya Kang Deddy Mulyadi untuk mengungkap sebuah kebenaran dan memperjuangkan sebuah keadilan, akhirnya Dede yang selama ini dibicarakan oleh masyarakat luas, akhirnya Dede menemui Kang Deddy Mulyadi dan datang ke kediaman Kang Deddy Mulyadi dan mengungkap tabir semua saat malam naas tersebut. Ini cerita selengkapnya. Hari ini dia akan datang menemui saya untuk berbicara padanya. Semoga Allah akan senantiasa memberikan bimbingan dan pelindungan bagi siapapun yang ingin berjalan di jalan yang benar dan jalan yang lurus. Kerja udah hitam begini, kerja di mana? Beli bangunan proyek, Pak. Oh ya nggak apa-apa, yang penting halal. Yang penting halal. Umur berapa sekarang Dede? 30 tahun. Boleh topinya dibuka? Biar kelihatan gantengnya. Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci di malam malapetaka tersebut akhirnya datang dan berbincang-bincang dengan Kang Deddy Mulyadi. Udah punya istri? Cuma saya. Cerai? Kenapa sampai cerai? Iya, biasanya. Kenapa? Ekonomi? Ya, kalau enggak sih, Pak. Ya ada. Atau dedenya punya pacar lagi? Oh enggak, kamu setia nggak sih sama istri? Iya, Pak. Masa iya enggak setia. Kata Singkat cerita, setelah Dede dan Kang Deddy ngobrol panjang lebar di kediaman Kang Deddy Mulyadi dengan canda dan gurauan, akhirnya disinilah Dede menceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi di saat malam kejadian naas tersebut. Dan yang disebut-sebut sebagai saksi kunci tersebut, Dede ternyata menceritakan hal yang sangat mengejutkan. Dan ini rangkaian cerita selengkapnya. Enggak bertengkaran. Kemudian pertanyaan saya, betulkah ada peristiwa bahwa waktu itu ada anak yang kerja di STEM, kemudian mendapat serangan lah ya dari anak-anak muda di sekitar SMP 11 itu karena anak setimnya bawa cewek? Kalau itu saya dengarnya pas posisi kejadian Aib sama anak pang itu bawa perempuan kan, saya posisinya nggak masuk kerja, Pak. Oh enggak. Nggak ada di situ, nggak masuk kerja. Tapi sudah Aib posisi, cerita. Tapi posisinya sudah kerja. Sudah kerja posisinya. Sudah jadi karyawan. Sudah jadi karyawan. Jadi waktu kejadian itu status Dede sudah karyawan. Sudah karyawan. Cuman saya nggak berangkat kerja. Oh, kenapa nggak berangkat? Lagi kerja? nggak berangkat. Lagi nggak enak badan, Pak. Oh, lagi nggak enak Ya, badan. Cuman diceritain dari Aib. Oh, diceritain Cerita jadi Aib. dari Aib, pernah dipukulin. Oh. Situ. Oh, diceritain dari Iya. Aib, pernah dipukulin. Iya. Oh, gitu ya. Terus kemudian tidak tahu ya, tapi tahu peristiwa itu. Peristiwa itu taunya kan dari Aib, Pak. Cerita dari Aib. Aib menceritakan ke saya. ada anak-anak SMP Ada 11, anak SMP 11, ada yang bawa cewek, ada yang bawa cewek, yaitu Aceng itu yang bawa cewek itu. Aceng yang bawa cewek. Anak pang itu.
Oh, Aceng yang bawa Aceng cewek. yang bawa cewek, anak pang. Anak pang. Ke situ. Aceng kerja nggak di situ? Kerja sama Pak. Kan 4-an di situ Pak. Saya, Aceng, Hadi, sama Aep. Oh, tapi Aceng itu anak pang. Anak pang. Oh, Aceng itu anak pang ya? Anak pang. Nggak jelas sih rumahnya di mana juga saya nggak tahu. Oh, rumahnya di mana-mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Emang anak pang, anak jalanan lah. Oh, anak jalanan. Iya, anak jalanan lah. Oh. Kemudian, tapi besoknya setelah malamnya ada peristiwa kamu kerja? Saya kerja posisinya Pak. Kerja. Kerja. Waktu kerja itu dapatlah cerita. Dapat cerita ya. Intinya sih Pak, peristiwa itu sebenarnya anak-anak ngumpul di situ, nongkrong di situ, pelemparan batu sebenarnya itu nggak ada Pak. Sebentar dulu, itu dulu. Apa namanya? Kamu besoknya kerja lagi. Oh iya, besoknya kerja. Kerja lagi. Nah, kemudian kerja lagi normal. Normal Pak. Nah, dari penyerangan itu ke kamu berhenti berapa hari? Dari penyerangan berhenti berapa hari? 1 hari doang sih Pak kayaknya Pak. 1 hari? 1 hari. Berhenti. Berhenti kerja. Setelah penyerangan itu kamu kerja? Setelah penyerangan itu saya kerja Pak. Setelah kerja itu kamu berhenti? Setelah kerja ya saya berhenti Pak. Langsung berhenti. Karena dianggap kerja di situ ya, duitnya nggak jelas. Nggak jelas karena posisinya kan bagi hasil. Oke, dudukin bagi hasil. Kerja setelah kamu nggak kerja di situ, kamu kerja di mana? Saya ke cucian lagi Pak. Cucian motor biasa Pak. Di? Khusus motor di daerah Samadikun Pak. Oh, di daerah Samadikun. Ya cuman bukan Samadikun sih, masuknya CUDP sebelum Samadikun daerah CUDP. Daerah CUDP sebelum Samadikun. Sebentar doang itu juga Pak. Sebentar. Terus setelah sebentar itu saya ngerantau Pak langsung Pak. Ngerantau ke Makassar, ke saudara. Berapa hari? Ke Makassar kayaknya 2 bulan Pak. 2 bulan. Oke. Dari Makassar merantau 2 bulan terus kemana? Terus pulang ke kampung ke Tangerang Pak. Ke Tangerang. Ikut teteh. Dari Tangerang balik lagi Cirebon? Enggak balik Pak. Maksudnya ngerantau dulu sampai setahun baru pulang. Setahun pulang. Pulang lagi tahun berapa? Pulang ya tahun 2018 itu saya udah di rumah. 2018. Lebaran saya pulang. Nah, enggak, maksud saya adalah peristiwa penangkapan anak-anak itu dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan itu berapa lama dari kamu berhenti? Dari peristiwa itu kejadian seminggu dah Pak. Kayaknya seminggu saya baru berhenti Pak. Seminggu? Setelah jadi saksi itu seminggu. Oke, sebentar dulu. Kan kamu setelah kamu diserang, akhirnya kan cerita besok. Setelah itu kamu berhenti kerja. Masih kerja dulu Pak. Masih lama. Masih kerja lama. 2 minggu 3 mingguan. Ya 2 minggu 3 mingguan ada. Oke, 2 minggu 3 mingguan kerja. Nah, kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi masih Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja Pak posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Oke. Sebelumnya nggak tahu. Pada waktu kejadian nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian saya tahunya Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu, kemudian tahunya dari mana? Tahunya ya dengar aja Pak, dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Oh, masih ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan, maksudnya dengar gitu. Oh, dengar aja. Bukan ada sengaja orang memberitahukan. Bukan Pak. Oh, hanya dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan. Dari orang lain. Dari orang lain, dari orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aep. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari lah Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aep ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aep nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu posisi di mana waktu? Posisi di rumah. Di rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Yang di Tangkil. Ditelepon sama Aep. Ditelepon sama Aep. Aep udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak tahu. Sama sekarang. Oke, yang jelas waktu itu Aep punya nelpon. Teleponnya gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aep?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar, sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aep sama Rudiana. Cuman saya tanya ke Aep, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Di teleponnya malam. Malam, sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aep kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana.
Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, mau ngapain ke sini? Heeh. Ini buat jadi saksi. Saksi apa, kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Parudiana, kata saya. Lah saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja, kata. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Ya, Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. diminta jadi Aep saksi. yang ngomong ke kamu. Ya, Aep sama Parudiana juga ngomong. Aep dan Parudiana. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Parudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Parudiana. ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aep dan Parudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Parudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Parudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Kak, kalau misalkan kenal sama Sebelumnya Parudiana. ya. Kalau kenal sama yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep, kan bercanda, maksudnya nyuci ngantar motor gitu, ngantar motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita Kalau sudah nyuci. dengar penjelasan itu. Parudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? enggak pernah, saya enggak pernah Ya, lihat. hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya. Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, saya takut, ada rasa takut, ada Ada kan rasa saya kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya, Pak, saya makanya ungkapin di sini ya, karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta sama jadi saksi, ya kan? Diminta oleh jadi saksi oleh Parudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak, Setelah masuk ke ruangan, di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aep ngasih tahu, Pak. Oh, yang Aep- ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya, Pak. Dua-duanya. Aep dan Rudiana Iya. mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat Iya. ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada anak dilemparin pakai dilemparin batu, pakai bambu, Pakai dan bambu. itu diarahin diarahin. oleh Aep dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di Berani Barreskrim? saya, Pak, bersaksi di Barreskrim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur. tahu, Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Nggak Kamu ada tahu nggak pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu, Pak. Kamu merasa dosa? Merasa sebenarnya ya, saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ngerasa tersiksa, Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. Di BAP BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? ditanya, Pak. Ditanya gini. Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario Sesuai itu. skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Parudiana. Iya. Bukan, Pak. Ada lagi, Pak, penyidik yang BAP-nya, mah. Ada lagi, Pak. Dari Serse. Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse yang menangani tindak Kasus Pina. dan Eki. Nah, kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di situ. Saya nggak tahu, Pak. Soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya, Pak. Bukan. Waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Iya. sudah ditahan. Ya sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah Anak ditahan. Sudah ditahan, Pak, anak-anak. Sudah ditahan ya. Sudah ditahan. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana?
Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Jadi kamu mengikuti alur cerita yang sudah dibuat oleh Parudiana dan Aep. Iya. Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam ada 1 jam. 1,5 jam di BAP. Dari jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Dari rumah jam 7 jam 7 lah. Selesai jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 9. Depan ya? Masih gak nih? Selesai Jam 9, setengah 9. Jam 9, setengah 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu enggak dikasih upah. Enggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali. Enggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aep juga Pak. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aep, kenapa sih Aep malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang pernah penjara seumur hidup karena dendam. Dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup? Tahu Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu karena sidang? saya takut Pak. Karena takutnya emang tidak tahu peristiwa itu Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya, kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran merasa terhantui Pak. Merasa terhantui? Merasa bersalah. Cuman bingung. Saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi Pak, aduh saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan mungkin Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir Pak, setiap malam susah tidur Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan Pak. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya keluarga? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah ke Pak Dedi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu Pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara? Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aep, Vina dan Eki itu meninggalkan? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu Pak. Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aep sama Parudiana keterangannya. Pertanyaan saya adalah, Parudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil, tujuannya apa?
Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa? Kamu ngomong sama Aib. Pesan buat Aib, Aib lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak. Aib minta segera temuin saya. Karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aib, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aib. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan? Tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas, Aib. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Jahat, kamu, Aib. Mulai sekarang Dede bersama saya, ya. Kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan, karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Ya, kamu orang bodoh yang dibodoh-bodohi. Kejahatan yang luar biasa. Kamu bunuh lebih dari 7 orang. Kamu udah bunuh banyak orang sebenarnya. Ya, sekali lagi buat Aib, kamu segera datang ke saya. Kita selesaikan seluruh masalah ini, berbangsa ini tenang, buat Indonesia rukun dan damai, tidak ribut terus urusan ini. Ya, saya minta Aib, saya minta bapaknya nggak boleh berbohong lagi. Saya minta keluarganya tidak berbohong lagi. Biar bangsa ini damai, biar institusi kepolisian tidak tercoreng karena perilaku dan fitnahmu. Saya ingin menjaga institusi kepolisian ini dengan baik, memiliki integritas, dan tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini yang mencoreng wajah kepolisian Indonesia karena perilaku orang seperti kamu, Aib dan Perludian.